Ibrani 12 ayat 27 bagian terakhirnya mengatakan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, memang hal apa yang dapat digoncangkan karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, memang harus ada goncangan, tapi tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini kita jangan tergoncangkan dengan keadaan seperti begini. Dengar sana tetangga COVID, dengar saudara COVID. Saya pun juga dengar teman hamba Tuhan situ meninggal, dengar situ supplier di Surabaya meninggal, situ lagi hamba Tuhan meninggal, ya. Oke, makanya jangan terlalu banyak dengar berita-berita. Berita belum tentu semua benar, banyak yang hoax. Kemudian berita itu ada spiritnya, ada rohnya yang membawa ketakutan. Fokus saja. Amin. Jadi kita harus tetap tidak tergoncangkan, unshakable, ya, tidak tergoncangkan. Seperti tanaman yang ditanam itu, dia akarnya itu akar tunggang ke bawah, sangat dalam. Jadi kalau ada badai apapun dia tidak patah, ya, karena dia tertanam di hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu ya segala-galanya yang paling kuat, supaya kita tidak tergoncangkan. Amin. Pagi hari ini saya mau sharing tentang pertobatan. Bagi yang sudah lama sudah bertobat, bagi yang rohaninya sudah lumayan, jangan bilang ini, wah, pertobatan ini kan saya sudah lama bertobat, ini kan pengajaran mula-mula, ya. Tapi nanti kita lihat ayatnya, ya. Kita buka di Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ternyata buah kita itu sesuai dengan pertobatan. Apa? Buah-buah kita itu sesuai dengan pertobatan. Seperti saya dulu waktu di Makassar, saya sudah tobat tapi kumat lagi, tobat kumat lagi. 2 kali saya kehilangan hadirat Tuhan, 2 kali. Saya jatuh, kerja di bir, pergi di karaoke semua, ya, karena mengejar posisi, karena ditawari jadi marketing manager. Jadi saya ikut itu, padahal sebelumnya itu supervisor. Tujuan tidak jelas. Jadi sudah tobat tapi kumat lagi 2 kali. Sehingga saya saat itu tidak berbuah. Selama bertahun-tahun itu saya tidak berbuah karena kumat lagi. Masuk pekerjaan 1 keluar, masuk 1 keluar, masuk mengundurkan diri, masuk dipecat, di sini dipecat, di sini mengundurkan diri, terus begitu bertahun-tahun. Ya, ada saksinya Oma, ya, ya, toh, kenapa? Ya, gitu terus, tidak ada buahnya, Jadi pertobatan itu erat kaitannya dengan berbuah, ya. Pertobatan kita lihat, saya bacakan, ya, kalau Anda lihat di kamus Alkitab bagian belakang, Alkitab manual, bukan Alkitab elektronik. Pertobatan itu pembaharuan hidup sehingga kembali kepada Tuhan. Pembaharuan hidup. Jadi hidup itu harus diperbaharui, ya, sehingga kembali kepada Tuhan. Perubahan total. Jadi sudah pembaharuan hidup, perubahan total, bukan perubahan 99,999%. Pembaharuan hidup dibaharui. Perubahan total sehingga yang lama ditinggalkan, ya. Pemberitaan Yesus pertama berbunyi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bertobat itu ini, ya. Kalau kita dulu masa lalu kita di sini, bertobatnya itu di sini, ya, sama sekali 180 derajat, bukan di sini. Nanti kita muter balik kembali ke sini atau ke sana atau ke sini, ya. Masa lalu kita di sana, nanti kita betul-betul, ya. Banyak orang belum bertobat betul-betul sebenarnya. Banyak orang belum bertobat sungguh-sungguh karena masih ada pola-pola hidup yang lama. Pernah dengar cerita tentang Yesus mengetuk satu rumah, dan Yesus mau masuk di sebuah rumah, kemudian pemilik rumah itu persilahkan, tapi cuma 1 kamar yang dia tidak mau persilahkan. Jadi kadang-kadang kita buka hati untuk banyak hal kita mau dipulihkan, tapi ada satu yang kita tidak mau dipulihkan. Ada satu hal yang kita tidak mau terus terang sama Tuhan. Ada satu hal yang kita masih simpan, mengampuni, masih nonton bola, maksudnya masih terikat bola, terus nonton bola sampai subuh, masih main game berjam-jam, pola-pola hidup lama yang tidak berubah. Maka dia pembaharuan, perubahan total 100% dari sana ke sini, bukan 99,999%. Karena ini erat kaitannya dengan berbuah. Yohanes 15, akulah pokok anggur, barang siapa tinggal dalam aku dalam kamu, ia berbuah. Benar nggak? Jadi kita ini seperti ranting, ini seperti pohon, ini ranting, kita ranting. Kalau kita berbuah kita tidak kering, ranting kita tidak kering, ranting kita tetap hijau, tetap segar. Kemudian dari ranting kita ada keluar ranting-ranting baru. Sudah ada keluar ranting baru, ada keluar daun-daun, ada keluar buah. Dari ranting baru keluar lagi ranting baru, dari ranting baru keluar lagi, berbuah terus kita, berbuah terus kita, ya. Buah roh, 9 buah roh, buah jiwa, ya. Buah pertobatan, di pekerjaan kita naik terus, dipromosikan terus, kita dapat kepercayaan terus. Amin.
Terus kita naik. Jadi kalau bertahun-tahun kita tetap begitu-begitu saja, ada yang salah dengan pertobatan. Mungkin kita tidak bertobat sungguh-sungguh, bukan pertobatan sejati. Kita berbuah terus. Saya mau kasih kesaksian, kita dari toko, radio, 2 toko, gereja, rumah singgah 3, terus ya. Selama 1 tahun lebih sedikit, ada 1 gereja gini, 3 rumah singgah, Nawaripi 74 anak, Tanimbar 50 ya, kemudian Kebun Sirih 52 juga. Gereja pusat dalam waktu 10 tahun 30 cabang, dan usaha-usaha lain yang ditambahkan kepada senior pastor. Itu namanya berbuah. Terus kita ditambahkan kepercayaan, terus ditambahkan gaji kita terus naik. Semakin banyak hal yang dipercayakan sama kita, semakin banyak koneksi-koneksi ilahi, divine connection. Kita terus dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang membawa kita naik. Nanti ketemu dengan ini membawa kita naik. Semakin banyak divine connection, koneksi ilahi, kita ketemu dengan orang-orang yang tepat, berbuah. Jadi harus betul-betul bertobat, pertobatan sejati. Karena ini erat kaitannya dengan berbuah. Ya, pendeta-pendeta juga harus bertobat. Pendeta-pendeta yang cuma mengejar uang harus bertobat. Pengusaha juga bertobat. Pengusaha-pengusaha yang suka tipu-tipu. Kalau dari pendeta ke jadi pengusaha, hati-hati dia nanti terseret dengan uang. Tapi dari pengusaha ke pendeta ada juga ego. Benar, ego ya? Oh, bekas bos, ya. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Begitu. Ego. Jadi harus bertobat. Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang tinggal dalam Tuhan, ditanam di hadirat Tuhan, dia berbuah banyak. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, itu namanya menyatu. Sama seperti batu, saya kasih masuk dalam botol Coca-Cola. Contoh ini adalah sebuah Coca-Cola dan dibuka, kemudian ada batu, saya masukin ke dalam. Itu berbeda dengan roti atau kerupuk yang saya masukin ke dalam. Kalau roti atau kerupuk, dia menyatu dengan Coca-Cola, ya, menyatu, meresap. Itu dibilang tinggal dalam aku dalam kamu, ya, sehingga kita makan itu terasa ulangnya. Jadi apapun yang kita minta, dikatakan di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang cuma ambil yang ini, mintalah apa saja, ya, karena dia meminta apapun yang dia meminta. Nah, sudah pasti apa yang kita minta itu pasti sesuai dengan keinginan Tuhan, karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Keinginan kita itu pasti keinginan Tuhan juga. Jadi orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam dia sudah larut bersama Tuhan, sudah tenggelam di dalam hadirat Tuhan, sudah direndam, ya, sudah menyatu dengan Tuhan, sehingga keinginan duniawinya itu hilang. Orang yang dekat dengan Tuhan semakin banyak, semakin sedikit keinginan pribadinya. Amin. Ayat 8, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, dari dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, tujuan kita kan supaya Bapa dipermuliakan, benar nggak? Bukan kita yang dipermuliakan. Kita semakin berkurang-kurang, dia semakin bertambah-tambah. Kita semakin kecil, dia semakin besar. Tujuan kita itu bukan kita yang semakin ditinggikan, gereja semakin ditinggikan, tapi nama Tuhan yang semakin ditinggikan, kerajaan Allah yang semakin ditinggikan. Haleluya, amin. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kamu, saya, semuanya kita berbuah banyak, baru Bapak dipermuliakan. Bukan berbuah sedikit. Tokonya tetap berdiri kokoh walaupun ada COVID. Perusahaannya tidak tutup walaupun ada COVID. Oh, dia tidak di PHK walaupun ada COVID. Walaupun yang lain di PHK, dia tidak kena. Dia unshakable, tak tergoncangkan. Di tengah badai dia justru mempermainkan badai. Ya, seperti Raja Wali, dia senang kalau ada badai. Ya, saya punya kerinduan supaya kita yang berjemaat di sini itu bertumbuh 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, gitu kita bertumbuh dalam segala hal yang baik. Yang belum punya mobil nanti ada mobil. Dalam hal keuangan, karena Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku dalam segala kelimpahan, benar nggak? No? Semua diberkati berlimpah-limpah. Anak Tuhan itu harus diberkati berlimpah-limpah. Kita take over kekayaan orang fasik. Dalam hal apapun semua kita diberkati, bertumbuh dalam pelayanan, masuk ke pelayanan, menjangkau jiwa, mencari banyak jiwa, ya, semuanya dalam hal yang baik kita bertumbuh. Itu kerinduan kami. Dan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi orang kenal kita itu, oh ternyata gini, murid Tuhan, karena kita berbuah banyak. Amin. Ya.